Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Joshua Bersabun Siang. Di sini saya ingin membuat video komunikasi antar pesona dengan teman dekat saya. Dan sebelum itu saya perkenalkan diri, saya Joshua Bersabun Siang dengan NIM J0401251222. Saya dari kelas B1 AMN. Nah, di sini saya ngajak teman saya nih, yang kayak jauh banget dari sini. Nih, bro. Halo, Oke. Boleh kali perkenalan diri dulu. ini madep kamera atau ini kita salaman? Ngadep kamera dulu, kan kita mau Iya, sapa-sapa yang di luar sana gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hikmal bin Ibrahim. Aku dari Prodi Akuntansi angkatan 62. Dengan NIM juga nih. Ini boleh lah. NIM J0414212333. Oke. Tadi namanya Iqmal. Panggilannya Panggilannya Hikmal. Iqmal aja. Hikmal aja, Hikmal. Oke. Jadi gini, Mal. Kita Ini langsung masuk pertanyaan nih, nggak basa-basi dulu apa? justru di sini lah bahasa-basinya. Nggak kayak lagi sibuk apa nih gitu, lagi apa nih? Sombong amat. Kalau ditanya kesibukan, ya orang paling sibuk. Jangan ditanya, soalnya nanti nggak masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ntar. Ntar itu di dalam-dalamnya aja. Ini mah udah ketahuan. Jadi gini, Mal. Kalau ketemu ya, Hmm. gila, seru, ini seru nih. Oke, ceritain dong. Jadi dulu kita tuh satu jalur Imajatos, Ikatan Mahasiswa Jalur Ketos gitu. Proses. Nah, waktu jadi dulu tuh ada grupnya itu grup Imajatos ya, grup Ketos ya, grup Ketos se-Indonesia. Indonesia. Itu diadain sama IPB gitu. Inisiasi IPB grupnya. Ikatannya IPB. Nah di situ ngasih tahu lah dibuka jalur ketua OSIS itu. Nah jalur ketua OSIS ini kan rame banget banget kan yang ikut rame banget, ada kisaran berapa ribu ya, 2000-an kena kali ya. Apa di grup? Iya yang daftar 2000 Oh, 2000-an ya, nah itu. ya. Nah habis itu adalah yang aktif juga di situ, nanya-nanya juga terkait nanya-nanya kayak gitu. Ah, Terus di situ aku chat nih orang nih. Chat. Nah, orang itu adalah si Joshua ini nih. Jadi kita awal berteman itu dari chatan terkait cara masuk, cara daftar Ke di IPB. jalur ketos ini di IPB. Ya. Gitu. Nah, kebetulan si Joshua ini udah daftar duluan, teman-teman. Jadinya aku tinggal nanya-nanya Joshua, ini caranya gimana gitu. Dan akhirnya tiba pengumuman tuh, masuk ke hari pengumumannya. Aku ngeliat Joshua lolos, terus aku juga lolos. Jadi kita temenan deh. Jadi kita udah temenan. Kita belum ketemu tapi udah temenan. Ya? Nah, itu unik banget. uniknya di situ. Kita udah akrab di situ. Ya, betul. Habis itu pas kita pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu, kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu, Ya. ketawa-tawa bareng. Nah, habis itu Jadi kita- jatuhnya nih, aku sama Hikmal nih teman pertama di PB gitu. Nah, iya benar. Kita teman pertama banget. Iya, enggak. Pertama banget. Bukan dari jurusan yang sama tapi udah temenan gitu. Tapi kita temenan masih virtual ya. Masih Virtual. virtual. Sebenarnya kalau misalnya untuk ketemu orang pertama kali, bukan kita, aku pertama kali nggak ketemu Joshua gitu. Tapi untuk pertama kali temenan sama anak IPB itu Joshua, tapi Ya. secara virtual gitu. Oh. Pertama kali juga bertemu kan juga kita berdua teman pertama kali ya. Benar. Pas tatap mukanya itu. Benar. Oke. Pokoknya itu deh ya. Kita tuh ketemunya tuh unik juga sebenarnya. Nih, lanjut ke pertanyaan kedua. Mau aku dulu atau Hikmal Boleh, dulu? Joshua dulu deh. Oke. First impression ngeliat Hikmal. Ini secara tatap muka ya. Hikmal nih karena kita dari jalur yang sama, ketua jadi kayak aku pribadi ngeliatnya nih Hikmal nih orang yang hebat. Jadi
walaupun kita nganggap diri kita juga hebat, tapi kita kan juga bakal ketemu yang orang-orang hebat nih. Contohnya si Hikmal. Terus juga Hikmal tuh orangnya teliti. Terus juga dia tuh punya keunikan, itu adalah dia selalu bawa barang yang sebenarnya kita pikir tuh nggak guna, cuman dia selalu bawa. Contohnya Mal, kayak tali kan. Terus apalagi sih di tas lakban. Pokoknya sebenarnya menemunuhin tas, cuman itulah keunikannya si Iqmal tuh kayak ya jadi kayak tukang perkakas gitu. Coba deh Mal, sekarang first impression. Kalau first impression aku ketemu Joshua itu sebenarnya gini. Waktu setahu aku ya di Jakarta itu ketua osisnya itu rata-rata pada wibu. Pada wibu. Terus bener-bener kayak ya gitulah. Sabar emang gimana? Nggak wibu juga. Maksudnya di Jakarta juga. Maksudnya kayak ya udah kayak gitu tuh, kata kayak gitu tuh. Banyak kan kayak pinter-pinter gitu, rajin iya. Kacamata gitu. Nah, terus. Bayangan aku tuh jadi setiap ngeliat ke tos tuh, wah takutnya nggak satu frekuensi gitu, karena mereka rajin gitu, sedangkan aku sendiri ya orangnya ya begini gitu, begini. Terus pas ketemu Joshua, bayangan aku kayak gitu, karena Joshua kacamata, terus juga pendiam, nurut. Wah, waktu awal ketemu tuh gitu, pendiam, nurut, terus masih ya rada canggung lah pas ketemu. Masih nah habis itu pas sampai sini ternyata makin kelihatan. Itu dia, ini baru namanya temen nih, makin kelihatan isinya ya. Itu ya. Kalau first impression tuh kayak gitu ke Joshua. Oke, jadi gitu guys first impression kita berdua. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga. Hubungan kita tuh kayak gimana Mal? Ini seru kah? Apakah canggung-canggung kah? Apakah gimana gitu? Nah, jadi tuh untuk kita berdua, kita sering banget main bareng, makan bareng. Terus ya intinya kalau ada apa-apa nih, misalnya ada acara ini, chat Jos mau ikut nggak Jos? Ngapain? Nonton ini gitu. Nah itu untuk hubungan kita berdua. Nah kita tuh supaya kita nggak boring, terus juga nggak diem-dieman gitu. Nah kita tuh juga ngajak yang lain juga gitu. Ya, jadi kita benar. bikin kayak semacam circle gitu lah. Jadi circle yang dimana biar kita itu nggak putus. Jadi sewaktu-waktu Joshua nggak ada topik atau aku nggak ada topik, kita masih ada orang lain yang mungkin dia punya topik gitu. Jadi topik kita tuh nggak bakal mati, ngalir terus. Gitu. Cuman secara personal aku sama Joshua itu ya udah kita emang seru-seruan bareng. Terus kalau ada apa-apa, ada masalah apa, entah itu masalah di kosan, masalah di luar, masalah di kampus, kita tuh selalu sharing, cerita, ngajak bareng gitu. Fun fact-nya tadinya kita mau ngekos bareng ya Mbak. Iya. Cuman karena saya duluan ya, mohon maaf, karena orang tua emang udah kebelet pengen ngekosin anaknya. Mana ada sih orang tua pengen ngekosin anaknya, orang tua juga pengen di rumah sama anaknya. Jadi udah pisah duluan, sayang banget di situ. Mungkin kalau kita udah kos bareng, kita udah gimana kali ya? Itu dia. Jungkir balik kali. Padahal pas di jalan tuh, Jus, ayo ngos bareng, ayo. Udah tukeran. Mal, kosan ini bagus enggak? Iya, kurang, bagus. Harganya berapa? Kamar mandi luar dalam. Iya, harga berapa kamar mandi luar dalam? Wah, ini luas nih. Daerah mana ya? Tiba-tiba dia udah duluan. Per tahun lagi. Nggak bisa pindah. Aduh. Nah, pokoknya pas kalau misalnya ditanya tadi kan seperti apa hubungan dengan persona, tadi kan kayak Iqmal tuh suka ngajak-ngajak ketemu temen yang lain, jadi tuh nggak kita berdua doang yang ngobrol, jadi kayak ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa diomongin sama temen-temennya dia gitu. Jadi ya ngebuka relasi baru lah. Iya bener banget, itu keren sih, itu unik. Terus ke pertanyaan selanjutnya, kalian efektif. Maksudnya gimana tuh Jos? Jadi tuh kayak misalnya nih situasi kita nih gimana kalau misalnya Hikmal, biar komunikasi nih antara Hikmal dan aku pribadi tuh terjalin dengan baik. Kayak misalnya ada sesuatu, misalnya Hikmal selalu chatan si Joshua atau enggak selalu ngajak main kayak gitu-gitu. Gimana biar efektif? Jadi gini teman-teman, mungkin karena kita sama ketos ya, jadi chemistry udah nyatu ya. Jadi kita benar-benar kayak
di satu sisi kita emang butuh tempat cerita, terus butuh tempat evaluasi, terus butuh tempat untuk tukar pikiran gitu, nerima masukan gitu. Nah karena kita sama-sama ketos dan kita punya pengalaman masing-masing, jadi kita itu suka tukar cerita gitu, tukar cerita, dan kita itu selalu menjadi pendengar yang baik gitu. Oke. Dari Joshua dari pendengar yang baik, aku sendiri mungkin menurut Joshua gimana gitu ya. Nah kita selalu tukar cerita, tukar masukan gitu. Apa yang ada di Joshua, apa yang nggak ada di aku, itu kita selalu sharing gitu. Nah itu jadi kesempatan, jadi bukan kesempatan, jadi apa ya? Jadi ya itu utama lah, jadi muatan utama. Jadi jembatan buat kita komunikasi gitu, tukar-tukar cerita gitu. Ya. Kayak tadi aku kan lagi ikut magang BEM, Joshua lagi sibuk sama ya banyak lomba-lomba yang lagi dia jalanin. Jangan ditanya sih, bukan dia. Lagi jalanin, itu lagi sibuk banget dia. Nah kita tukeran, karena aku cerita tentang organisasinya, Joshua cerita tentang lomba-lombanya gitu, yang dimana nantinya lomba-lomba yang Joshua ini bakal kepake di aku, dan mungkin nanti Joshua jadi mau daftar dan ilmu-ilmu organisasi juga tuh bisa sampai di aku juga kan, bertukar gitu kan. Dan kalau mau ngelihat kesibukannya Sikmal, silakan follow IG-nya di bawah. Ya, follow di bawah. Komunikasi di sini. Oke, itu dia situasi membangun komunikasi antara kita berdua. Lalu, nih yang unik nih. Daya tarik atau sifat masing-masing apa yang sekarang? Daya tarik atau apa nih, Mal? Yang Oke. kamu suka dari aku? Boleh. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, aku tuh berteman dengan siapa aja, terus aku juga mungkin orang-orang tuh ya udah punya daya tarik masing-masing gitu, dan itu banyak yang membuat aku nyaman juga, dan aku tuh bisa nyaman dengan semua. Tapi di sini Joshua punya daya tariknya sendiri nih. Gimana daya tarik? Apa tuh? Jadi kalau misalnya kalian itu mau cerita sama Joshua, dia tuh bakal bener-bener kayak diem ngehargain kita secerita, diem dengerin, ngangguk gitu. Jadi pendengar yang baik banget nih Joshua nih. Dia tuh jarang banget kalau misalnya motong kata dari kita. Dia kalau lagi kita cerita terus tiba-tiba dipotong sama dia, nah itu dia jarang banget. Wah itu paling hitung jari tuh, kalau jari ada 10 mungkin dia baru 1 gitu. Nah, ya. Itu jarang banget. Jadi Joshua itu benar-benar pendengar yang baik gitu. Nantinya kalau misalnya udah selesai atau kita baru minta saran atau apa, baru Joshua tuh ngomong tuh panjang lebar tuh. Kadang juga dia singkat tapi intinya dapat gitu. Dia dapat. Nah itu Joshua tuh kayak gitu. Kayak giliran gue ya. Jadi daya tarik dari Hikmal nih, dia tuh selalu membagikan cerita-cerita yang seru ke setiap dia cerita gitu. Apapun pengalaman hidupnya, apapun cerita-cerita di organisasi, itu selalu dia bagiin. Dan itu apa ya, dia selalu nyeritain masalah, terus juga dia yang kadang jadi masalahnya atau jadi si penyelesaian masalahnya gitu. Dan di situ kayak menyelesaikan masalah itu dia unik banget, terus jadi cocok buat kita kan sebagai ketua OSIS gitu kan, kayak sering banget berorganisasi, terus juga sering banget mengalami masalah, dan itu kita juga sering berbagi cerita tentang menyelesaikan masalah di organisasi kita masing-masing kayak gitu. Terus juga untuk sifatnya Hikmal ini tuh dia juga sama pendengar yang baik. Terus juga kita dari situ kita juga ganti-gantian lah ngomong gitu kan. Pokoknya disitulah yang membuat kita tuh berkomunikasi secara efektif. Oke, ke pertanyaan yang terakhir. Tapi BTW ini udah lebih dari 10 menit. Nah, itulah ya. Kita kalau misalnya ngedirekam ini 13 jam. Sebenarnya di luar obrolan ini kita juga ngobrol kok, guys. Nah, sebelum ini nih, kita makan dulu. Tukar cerita, ngobrol-ngobrol. Wah, udah ada kali 3 jam di sini. Sama ini udah makin lama nih. Ini narasumber datang jauh dari Jakarta, makanya ini sebenarnya malam semuanya, guys. Cuma pakai lighting biar agak nggak gelap lah. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir, guys. Konflik atau masalah apa yang hubungan antar pesona kalian? Jadi konflik apa nih, Mal, yang terjadi di antara hubungan kita begini? Minum dulu ya. Sok atau siapa Golda mau sponsorin ya?
Tadi udah minum juga milkku tadi. Oke, Sok atuh. Konflik. jadi konflik ya. Hmm. Sebenarnya itu sebenarnya nggak ada konflik ya. Iya, kita mah ada Nggak konflik ada. sebenarnya. Mungkin belum ada. Oh, belum Mungkin belum ada. ada. Semester 1, guys. Kita juga masih temenan baru, walaupun udah Hmm. akrab ya, cuman masih hitungan masih baru gitu. Jadi kita masih lebih ke nggak enakan sih. Nah, berhubung nggak enakan, ada nih. Itu dia. kayaknya kamu masih ingat nih, Jos. Ya benar. Dulu tuh kita punya circle. Nah, kita tuh selalu main mulu sama circle ini. Nah, dimana saking seringnya kita main, kita tuh pulang malam mulu. Terus bener-bener kayak ya malam masih batas wajar sih ya, masih jam 11 jam 12 gitu. Nggak tahu wajar apa enggak ya? Wajar sih harusnya ya buat anak kampus ya. Iya. Deadline juga belum nyampe ya. Itu. Nah, tapi karena di situ kita masih MPKMB nih, Iya. masih baru banget. Jadi dari orang tuaku dan orang tua Joshua juga nggak ngebolehin kita buat pulang malam gitu. Iya. Sedangkan kita tuh kayak punya waktunya tuh dari maghrib sampai malam doang gitu. Iya, benar. Dari awalnya itu nggak punya waktu kita buat main-main, sering main gitu. Dan apalagi kita mainnya setiap hari. Iya. Nah, itu jadi masalah. Kenapa masalah? Karena dari aku itu akunya sendiri atau Joshua-nya sendiri itu kita masih baru di kosan, jadi nggak enak Nggak enak sama juga. yang punya kosan gitu. Benar. Jadi kita sering diteleponin, entah aku diteleponin sama orang tua aku buat cepet-cepet pulang, atau Joshua diteleponin sama orang tuanya buat cepet-cepet pulang gitu. Iya. Itu jadi salah satu konflik buat kita lah gitu ya. Iya. Nah, akhirnya yang dimana kita jadi apa ya, ada gap gitu, kayak kadang nggak dibolehin main juga gitu, atau Joshua benar. nggak dibolehin main gitu. Dan itu sampai sedih ya sebenarnya ya, nggak bisa main. Tapi itu cuman kesempatan di situ doang, di malam hari. Ya gitulah. Kesempatan di situ doang. Nah, oh ya, sebenarnya jadi masalah juga ini sih Jos, Apa tuh? karena mungkin karena kita ini circle kan ada perempuannya juga ya, ada perempuannya. Nah, kita tuh cowoknya 3, ceweknya 2 gitu. Nah, orang tua kita tuh nuntut kita buat pendidikan. Iya. Nah, kita tuh berteman doang sebenarnya, nggak yang gimana Iya, gimana ya, nggak gimana gimana. sebenarnya. Cuman orang tua kita tuh kayak udah fokus kita tuh harusnya belajar gitu, bukan main terus gitu. Iya, benar. Jadi itu mungkin ada kesalahpahaman antara kita dengan orang tua kita gitu. Cuman sekarang ini kita udah kayak udah ngejelasin, terus juga udah ngebuktiin kalau misalnya teman-teman kita itu baik-baik gitu. Iya, benar-benar. Kita ya nggak mungkin juga langsung kita bergaul yang kayak macam-macam lah. Benar. Kan juga udah masuk ke IPB, masa pergaulannya aduh. Benar. Masuk IPB susah. Susah Harus benar. dimanfaatkan. Iya. Udah 18 menit nih malah. Ini 20 dapat piring nih. 20 dapat piring ya. Oke, jadi guys, itu dia hubungan komunikasi antar pesona antara kita berdua. Terima kasih sudah mendengarkan happingan kita berdua sampai akhir. Pokoknya buat Iqmal, perjalanan ke depan harus sukses, kita sukses bareng-bareng, lulus bareng-bareng, Siap. terus keterima magang juga bareng. Pokoknya kita kita tunggu di puncak masing-masing. Gue ada kata-kata nih. Sikat atau kasih. Kalau semuanya mudah, nanti kita nggak berdoa. Ih, cakep. Udah pernah gue dengar lagi. TikTok. Itu bener-bener jadi kata-kata gue. Jadi kalau kamu mau lihat IG nih, IG terus lihat dari apa namanya? Feeds. Bukan tuh yang kata-katanya, Repost. kata-kata yang di bawah deskripsi ya. Oh, itu kayak apa? Caption. Iya, caption. Hah? Caption tuh selalu ada kata-kata itu, karena itu bener-bener jadi pegangan. Oh, itu dia guys. Tetap bersyukur ya. Oke, thank you ya guys sudah menonton. Dadah. Dadah.